selamat pagi. Balik lagi nih, orang aku Aka. Ini sedang menuju perjalanan ke Jogja lagi. View-nya kalau pakai begitu emang asik sih view-nya. Cakep. Dan alhamdulillah hari ini cuaca cerah. Jadi lebih enak lagi buat nikmatin. Wah, merbabunya. Wah, rawa pening cuy. Anjir, merinding. Waduh, sawahnya pas lagi apa? Panen. Jadi hijau kuning gitu. Cakep, sumpah. Terus, oh ya, kenapa aku perjalanan ke Jogja lagi? Selain karena mau ketemu sama adikku, aku juga mau nge-full wave nih motor. Jadi biar nanti kelistrikan, maksudnya lebih ke lampu sih ya. Itu lebih ke untuk DC semua. Jadi baterai juga, baterai aki juga bisa jadi lebih irit. Tapi rencana sih juga pasti tentunya akan ampernya akan aku gedein sih. Jadi biar lebih, setahu gue sih kalau DC itu nanti butuh ampere yang lebih gede, setahu gue sih ya. Jadi begitu. Tapi nanti kalau misalkan ada yang salah tolong dikoreksi ya kalau tentang masalah kelistrikan. Aku tuh lulusan elektro tapi kadang-kadang masih lupa sama pelajarannya sendiri. Kita nikmatin dulu. Anjir, ini cakep sih. Anjir, merinding sumpah. Keren. Sama kalau di daerah sini tuh yang bukannya bahaya sih, cuman lebih ke hati-hati sama pak polisinya. Karena sering depan sini itu, ini depan tuh ada pos kiri itu sering ada polisi. Buat sering yang kalau misalkan mau nyelip nih, tadi kan ada jalan garis-garis marka apa nyambung kan. Nah kalau misalkan orang nggak tahu kan pengennya langsung nyelip aja nih, kayak gini kan lambat toh ya. Jadi biasanya mereka nyelip tapi ternyata nanti di depan udah dicegat polisi karena udah ngelanggar marka. Oke, nanti aku masangnya di mana, total biaya berapa, cara pasangnya segala macem. Karena ini nanti tetap aku serahin ke bengkel yang lebih ngerti. Aku masangnya sih harusnya udah cukup terkenal sih di Jogja. Jadi ya udah, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi kalau udah sampai Jogja, kalau udah sampai tempatnya. Nanti sekalian bisa kita ngobrol-ngobrol lagi sama yang empu yang punya workshopnya. Oke, sekian dulu, nanti kita lanjut di sana. See you. Halo, selamat malam. Ya, ini video selanjutnya setelah pemasangan full wave. Tadi videonya nggak full, ngikutin full wave-nya, maksudnya nggak ngevideoin full karena juga agak-agak sedikit ngebantu. Ternyata kalau untuk Hayate itu butuh, yang dibongkar tuh butuh lumayan. Karena ada bukan beberapa sih, karena spoolnya itu tuh di dalam mesin, jadi dia kerendam oli. Ya udah, kalau mau bongkar itu ya otomatis bongkar knalpot, bodi, terus juga oh ya, kiproknya tuh di bawah kanan, kalau aki itu di bawah kiri. Jadi otomatis tadi tuh bongkar knalpot, terus tentunya kalau bongkar knalpot ya bongkar arm. Tapi kalau ban enggak, cuman knalpot doang. Terus bongkar bodi-bodi. Karena tadi juga sekalian nambah sen LED, sekalian aku bikin LED, cuman yang depan belum karena ternyata tempatnya nggak cukup, karena memang agak sedikit di custom. Jadi kalau yang depan ntar deh, sementara kalau depan nanti pakai LED T10 lah, model T10 tapi yang udah LED ya, karena sesuai soketnya. Kalau yang belakang itu udah pakai LED, model LED-nya tuh lucu, bulet gitu, udah kayak housingnya, bukan yang kayak model jagung. Jadi menurutku lebih aman, lebih. Kalau sama Mas Hendra, oh ya, ini aku masangnya tuh di
General Lights Mas Hendra. Kalau yang orang-orang Jogja atau sekitarnya pasti udah tahu sih, Mas Hendra tuh pemain lama lah dalam dunia Pro G. Jadi masangnya aku di General Lights, terus sama custom lampu rem, stop lamp itu juga pakai LED 2 biji gitu. Jadi kan karena lampu belakang Hayate itu kan ada tengahnya tuh, kayak kebagi dua gitu loh. Sebenarnya kan satu, tapi kan kebagi dua. Nah, itu dikasih satu, maksudnya persisi itu dikasih kiri kanan tuh. Kalau pas tadi dicoba sih, rasanya terang banget. Tapi ternyata kalau udah kepasang sama mikanya, karena mikanya merah ya, bukan mika bening ya, jadinya nggak terlalu terang sih. Jadi lebih pas gitu loh. Ntar aku videoin lagi deh. Agak gelapan di depan aja. Ini juga sekalian arah pulang. Ini jam 9 kurang. Ya sekalian ngetes. Terus kalau lampu depan ini pakai lampu yang meski soket H6, bukan yang model RTD atau yang fokus itu. Jadi ini untuk yang lampu depan tuh pakai masih soket H6 atau M5. Jadi dia bukan yang fokus gitu kayak RTD. Ya kalau ini untungnya dia model LED-nya tuh ke atas ke bawah pas gitu, nggak yang kanan kiri. Kalau kanan kiri malah nyebarnya kan jelek. Kalau ini untungnya jadi yang bawah tuh masih kena reflektor bawah, jadi masih bisa nih. Semoga kelihatan ya kalau malam nih. Cuman yang atas jadinya ngedongak banget. Jadi yang harusnya ngisi jeda di atasnya itu malah jadi ada jedanya. Ntar deh, kalau ini kan malah silau. Jadi dia tuh lampu yang atas malah nyorot ke atas. Ya nggak yang ke atas banget, cuman agak naik lah. Pokoknya ada jeda lah. Yang harusnya di atasnya persis, ini malah jadi ada jedanya. Jadi ya ini karena belum Pro G atau belum yang fokus ya. Ini kan cuma berdasarkan pantulan. Terus tadi juga ada sedikit kendala di relaynya kan udah beli tuh yang LED, tapi ternyata dapat yang error, dapat yang jelek, jadi malah nggak fungsi. Ini sementara pakai relay bawaan. Jadi kalau ngesen tuh belum kedap-kedip atau belum flip flop, ini masih manteng. Jadi PR-nya itu sih, tinggal beli relay, tinggal beli lampu sen T10 yang LED. Udah itu aja sementara. Nanti sembari nabung buat pasang Pro G. Udah konsultasi enaknya gimana. Ya kalau dari bayanganku sih oke nih. Kalau pasang Pro G, karena ini ternyata Hayate kelihatannya kecil tapi bisa masuk 2,5 inch kanan kiri. Jadi total pokoknya 2 buah lah. Terus nanti ketambahan lampu tembak kecil-kecil gitu. Ya kalau range budget mungkin 4 jutaan lah ya. Jadi begitu kawan-kawan. Terus untuk full wave sendiri, kalau di Mas Hendra tuh matok harganya dari 280 sampai 350.000. Tergantung kesulitannya, tergantung motornya sih. Karena ini tadi Hayate tergolong yang ribet, jadi kena yang agak lumayan, yang 330. Kalau misalkan kayak Beat atau apa, atau yang simpel-simpel lah, yang bukanya nggak banyak, tuh mungkin 280 atau 300 lah. Menurutku sih oke, udah termasuk pasang, udah dapat kiprok NMAX, nggak harus beli lagi. Menurutku sih murah. Makanya aku sekalian ke Jogja ketemu adik tadi, ya udah sekalian pasang deh. Terus ya udah tambah lampu stop lamp sama sen. Tapi ini nggak tahu ya kenapa kok rasanya motor ini jadi agak lebih enteng setelah kelistrikannya full wave. Apa karena listriknya jadi lebih stabil, jadi terus juga makan dayanya juga nggak banyak. Jadi di bagian pengapian tuh, listriknya di pengapian tuh jadi agak ada daya tambahan lah. Jadi buat ngebantu apa ya? Dia ngebantu dalam proses pembakaran. Kayak rasanya tuh agak enteng gitu loh. Nggak tahu sih, entah sugesti atau bisa dibuktikan dengan data teman. Kalau aku yang rasa nih agak enteng rasanya. Ini juga sekalian mau ngetes konsumsi bahan bakar.
karena takutnya nanti pom bensin di depan-depan tutup kalau ada jam malam, jadi nanti depan ini udah ngisi deh, isiin sampai full, terus kita kurangin deh tuh tadi berapa. Jadi untuk tadi harganya, untuk bensinnya, untuk bensin tadi kiproknya sekalian jasa pasang ya di Mas Hendra General Lights itu 330, tambah lampu sen-sen ini, lampu stop lampnya kan ada 2, lampu setnya ada 2, jadi pokoknya total 440. Udah semuanya pokoknya itu. Irit bos, 41 liternya 41,4. Anjir, mantap juga nih Hayate. Ya kalau dibandingin sama Vario ya irit Vario. Cuman untuk Matic bobotnya segini 125 cc. Terus karbu, buatku ini mesinnya sehat banget. Mesinnya sehat banget. Jadi 1/41 tuh oke lah. Padahal tadi perkiraanku 132, 135 itu udah oke. Ternyata tembus 41. Oke. Jadi segitu dulu udah guys. Pokoknya tadi budgetnya kalau udah mungkin kalau sekalian ganti semuanya ya sama lampu sen depan tuh mungkin jatuhnya anggap aja 500.000 lah. Cuman menurutku sih worth it sih. Udah sama jasa pasang, jasa kiproknya udah dapet, nggak yang beli sendiri, dapet lampu sen. Jadi minusnya tuh karena ini tuh nggak kedap-kedip, manjer aja terus. Oke, kita gaspol ke Semarang pakai ini. Ini sih tadi 110 bisa. Nggak tahu nih kalau ini. Tapi ini motor buat 100 tuh anteng banget, coba nyenengin. Oke, 90. Oke, segitu dulu deh guys. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Thank you banget buat kalian yang udah support aku selama ini. Maaf kalau bila ada salah-salah atau ada kekurangan dalam video ini. Tapi thank you banget buat kalian yang udah support, udah nungguin videoku. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian yang mau nge-full wave. Karena sebenarnya semua motor apapun bisa. Pokoknya tuh DC belum tentu full wave pasti DC. Itu sih. Terus kalau mau nge-full wave, range harganya tadi udah aku sebutin di bawah 500.000 lah. Pakai Kipro NMAX. Untuk proses-prosesnya aku agak lupa. Pokoknya ada yang pokoknya ngerubah di spool. Kalau yang untuk Hayate ya, pokoknya yang dirubah tuh di dalam spool tuh pokoknya ada kabel yang dipindah lah. Terus habis itu ada kabel yang nanti dipotong dipindah lagi juga. Agak-agak lupa sih pokoknya tadi tuh. Karena juga kurang ngerti aku. Pokoknya ngikut aja dah. Lebih baik sih terima beres. Tapi juga thank you banget buat Mas Hendra yang udah ngebantu proses untuk jadi full wave-nya. Proses dikerjakan dengan baik, dengan enak. Dan juga Mas Hendra tuh kalau diajak konsultasi atau diajak ngobrol, tanya-tanya tuh enak kok. Kalian bisa kontak aja langsung. Mas Hendra lebih aktif di FB sama di langsung WA aja lah, atau ke YouTube-nya. Ada kok, ada YouTube-nya, nanti aku juga share. Jadi segitu dulu. Thank you banget untuk kalian semua. And melorot. And see you guys on the next video. Bye bye.